Hai, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin menu takjil yaitu bubur serintil, bubur sumsum bercampur candil dan juga sagu mutiara. Ini tuh beneran enak banget. Untuk buburnya tidak terlalu lembek, manis, rasanya gurih. Untuk candilnya juga lembut banget, manis, empuk. Tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahan, pertama di sini untuk bahan sagu mutiaranya aku pakai 250 gram sagu mutiara dan juga gula pasir. Nanti akan aku rebus terlebih dahulu untuk sagu mutiaranya. Lanjut untuk bubur sumsumnya, di sini aku pakai santan sebanyak 1,5 liter santan. Lalu ada tepung beras, daun pandan yang sudah aku ikat, dan juga garam. Lalu untuk bahan kuah gulanya aku pakai 1,5 liter air. Ada gula Jawa dan juga daun pandan. Nanti akan aku rebus terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk bahan candilnya ada tepung ketan putih, ada garam, tepung beras, dan juga tepung maizena. Dan nanti akan aku tambahkan air sebanyak 200 ml air hangat ya. Untuk bahan kuah santannya ada 700 ml santan, daun pandan yang sudah aku ikat kembali, ada garam, tepung beras, dan juga gula pasir. Langkah pertama akan aku masak sagu mutiara. Di sini sudah aku siapkan air mendidih, lalu aku masukkan sagu mutiaranya. Aku masak selama 10 menit ya. Jika sudah 10 menit dan mendidih seperti ini, bisa matikan api kompornya lalu diamkan selama 30 menit menggunakan panci, dan ini sudah 30 menit. Ini hasilnya, sebagian sudah berubah, tidak ada yang putih-putih. Lalu aku masukkan gula pasir, akan aku aduk hingga semuanya tercampur rata. Akan aku masak selama 7 menit ya, hingga mendidih. Dan jika sudah mendidih seperti ini, boleh matikan api kompornya lalu diamkan selama 10 menit. Dan ini sudah 10 menit, ini hasilnya semuanya sudah berubah ya. Hasilnya sudah cantik sekali untuk sagu mutiaranya. Lanjut, sudah aku siapkan wadah. Aku masukkan tepung ketan, ada garam, lalu aku aduk hingga semuanya tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, aku tambahkan 150 hingga 200 ml air hangat. Akan aku masukkan sedikit demi sedikit, lalu aku aduk. Lanjut, di sini akan aku uleni menggunakan tangan ya. Di sini tangan aku sudah bersih. Aku uleni hingga adonannya ini kalis dan bisa dibentuk ya. Dan ini adonannya sudah bisa dibentuk. Lanjut, di sini aku siapkan wadah. Aku taburi menggunakan tepung agar tidak lengket. Aku ambil sedikit bagian atau adonan. Aku bentuk memanjang seperti ini ya. Untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan selera. Biasanya candil itu
Ada berbentuk panjang dan juga melingkar atau bulat seperti ini ya. Bisa disesuaikan dengan selera. Lakukan hingga selesai. Dan ini hasilnya cantik banget. Nanti akan aku rebus. Lalu untuk langkah selanjutnya aku akan bikin kuah gulanya. Aku masukkan gula Jawa yang sudah aku potong-potong atau iris. Tambahkan air. Setelah itu aku masukkan daun pandan. Akan aku masak hingga gulanya ini larut dan juga mendidih hingga benar-benar matang ya. Jika sudah mendidih, ini tandanya sudah matang, boleh matikan api kompor lalu sisihkan. Lanjut aku akan pindahkan ke dalam wadah atau panci yang ukuran lebih besar, aku masak kembali hingga mendidih. Setelah itu aku masukkan candil yang tadi sudah aku bentuk, masukkan hingga semuanya ini mengapung ya untuk candilnya. Sambil menunggu candilnya ini mengapung, aku masukkan tepung beras dan tepung maizena, aku tambahkan 50 ml air, akan aku aduk atau aku larutkan terlebih dahulu. Sesekali boleh diaduk untuk candilnya agar tidak gosong bawahnya. Jika sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang. Tetapi akan aku masukkan larutan tepung beras dan tepung maizena, aku aduk kembali agar tidak ada gumpalan di bawahnya. Aku masukkan semuanya, aku aduk kembali. Ini rasanya sudah pas ya, manisnya, gurihnya untuk candil. Setelah itu, jika sudah mendidih kembali, bisa matikan api kompornya, lalu sisihkan. Selanjutnya, aku siapkan wajan. Aku masukkan tepung beras, garam, akan aku aduk hingga semuanya tercampur rata. Di sini akan aku buat bubur sumsumnya ya. Lalu aku masukkan santan, akan aku aduk hingga semuanya ini tercampur rata. Di sini jangan dulu nyalakan api kompornya. Jika sudah tercampur rata seperti ini, aku nyalakan api kompornya menggunakan api cenderung sedang saja ya. Lalu aku masukkan daun pandan, akan aku aduk terus hingga adonannya ini kental. Karena aku akan bikin bubur sumsumnya itu tidak terlalu lembek, jadi santannya tidak terlalu banyak. Jika ingin bubur sumsumnya lembek, bisa ditambahkan santannya lebih banyak ya. Dan ini menurut aku sudah pas, sudah lembut, tidak terlalu lembek. Lalu aku akan buat kuah santannya. Aku masukkan tepung beras, garam, dan juga gula pasir. Aku masukkan juga santan. Aku aduk di sini. Terakhir aku masukkan daun pandan. Aku masak di sini kuah santannya. Akan aku aduk-aduk terus hingga kuah santannya ini mendidih ya. Jika sudah mendidih, matikan api kompornya lalu sisihkan. Oke, di sini sudah jadi semua untuk bubur serintilnya. Untuk candilnya ini beneran empuk rasanya. Manisnya juga pas, tidak over banget untuk candilnya. Lanjut, di sini untuk sagu mutiaranya juga enak banget, merata, tidak ada butiran putih-putihnya dan juga manis ya. Selanjutnya untuk buburnya di sini sengaja aku tidak terlalu lembek, tapi ini beneran enak, lembut. Terakhir untuk kuah santannya gurih, creamy. Dan semoga resep aku hari ini bermanfaat dan selamat mencoba.